Daftar peminat Marco Asensio di musim panas ini semakin bertambah. Winger Real Madrid itu dilaporkan jadi target transfer Liverpool di musim panas ini. The Reds tertarik merekrut Asensio karena sang winger merupakan pemain serba bisa. Sport Bible mengklaim Liverpool dan agen Jorge Mendes sudah mulai menjalin kontak. Liverpool sudah mengutarakan ketertarikannya untuk merekrut pemain internasional Spanyol tersebut. Penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma baru-baru ini menolak anggapan yang menyebutkan bahwa Ligue 1 adalah liga petani. Ia menganggap bahwa kompetisi di kasta tertinggi Prancis itu sama sekali tak mudah untuk ditaklukkan seperti anggapan kebanyakan orang. Mantan kiper AC Milan tersebut menilai bahwa Ligue 1 sama kompetitifnya dengan 4 liga top Eropa lainnya. AC Milan dikabarkan sudah menyiapkan 2 rencana cadangan sekaligus untuk mengantisipasi kegagalan merekrut Renato Sanchez. Milan memang kini sedang bersaing dengan PSG dalam perburuan gelandang timnas Portugal tersebut. Mengantisipasi kemungkinan terburuk, Milan menyiapkan strategi cadangan, yakni mendatangkan Enzo Fernandez, gelandang 21 tahun yang bermain di River Plate. Jika gagal merekrut Enzo, Milan bakal melirik Jordan Vertot dari AS Roma. Gianluigi Buffon yakin mantan penyerang Paris Saint-Germain Angel Di Maria akan sehebat Diego Maradona di Liga Italia. Pemain sayap asal Argentina itu sekarang sedang mencari incaran Juventus. Buffon yang pernah satu tim dengan Di Maria di PSG pada 2018-2019 pun meyakini bahwa rekannya itu bisa sehebat Diego Maradona jika bergabung dengan Juventus di musim panas ini. AS Monaco mengkonfirmasi kepergian Cesc Fabregas pada bursa transfer pemain musim panas ini. Mantan gelandang internasional Spanyol itu telah mengkonfirmasi bahwa dia sedang mempertimbangkan serangkaian penawaran untuk musim 2022-2023. Fabregas tidak memberikan perincian tentang potensi langkah selanjutnya dalam karirnya, tetapi dia mengisyaratkan ada mantan pelatihnya yang menawarkannya kesempatan untuk bergabung. Arsenal meramaikan perburuan bintang Leeds United, Raphinha. The Gunners siap bersaing dengan Barcelona yang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan pemain internasional Brazil yang punya harga 50 juta pounds. Sejauh ini, Barcelona belum mengajukan tawaran resmi, meskipun mereka memiliki hubungan dengan agen Raphinha yakni Deco. Sementara Arsenal dikabarkan akan mencoba menyiapkan 45 juta pounds untuk memboyong Raphinha. Federasi Sepak Bola Negara Polandia PZPN secara resmi tidak akan membawa Maciej Rybus dalam skuad Piala Dunia 2022 Qatar. Faktor invasi Rusia ke Ukraina jadi dalihnya. Sebagai informasi, Rybus kontraknya baru saja habis dengan Lokomotiv Moskow, tapi ia bertahan di Rusia. Ia memperoleh kontrak baru dari Spartak Moskow. Hal ini berbeda dari para pemain Polandia lain yang hengkang dari Rusia. Kehadiran Aurelien Tchouaméni mendatangkan keuntungan bagi pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Kehadirannya akan semakin memperbanyak variasi di lini tengah Los Blancos walaupun nama-nama seperti Toni Kroos, Casemiro, dan Luka Modric masih penting bagi Ancelotti. Tchouaméni nantinya bisa diduetkan dengan Valverde dan Eduardo Camavinga atau bisa dikolaborasikan dengan pemain tengah senior seperti Toni Kroos. Ancelotti dapat melakukan eksperimen-eksperimen yang jika sukses bisa menjadi taktik anyar untuk El Real nantinya. Lothar Matthäus menilai Romelu Lukaku adalah satu-satunya alternatif ideal untuk Bayern Munchen jika Lewandowski hengkang dari Allianz Arena musim panas ini. Legenda Bayern Munchen itu menyebut Die Rotten harus memanfaatkan situasi Lukaku di Chelsea guna merekrut sang striker. Lukaku sendiri dikabarkan ingin meninggalkan Chelsea dan rumornya ia ingin dipinjamkan ke Inter Milan. Everton dikabarkan menjadi klub terbaru yang tertarik untuk datangkan Alexander Zinchenko dari Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Pihak City sendiri telah mengatakan bahwa mereka bersedia untuk menjual Zinchenko di tengah upaya mereka untuk datangkan Marc Cucurella. Sementara Zinchenko dikabarkan terbuka untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Pep Guardiola yang sudah terjalin selama 5 tahun.
Sadio Mane dipastikan selangkah lagi bergabung bersama Bayern Munchen setelah 6 musim berseragam Liverpool. Kepastian tersebut dikonfirmasi oleh jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano beberapa hari yang lalu. Pada Selasa 21 Juni, Mane telah merampungkan tes medisnya di Rumah Sakit Brothers of Mercy, Munchen. Setelah keluar dari rumah sakit, pemain asal Senegal itu tampak gagah mengenakan jersey Bayern Munchen. Arsenal resmi mengumumkan perekrutan Fabio Vieira. Fabio Vieira yang didatangkan Arsenal seharga 35 juta euro atau setara dengan 546,7 miliar rupiah ini tampil luar biasa bersama FC Porto musim lalu. Dari 39 pertandingan di semua kompetisi, Fabio Vieira mengemas 7 gol dan 16 assist. Bersama Arsenal, pemain asal Portugal itu akan mengenakan nomor punggung 21. Dikutip Football Italia, Inter Milan dan Chelsea akhirnya menemui kata sepakat setelah proses negosiasi yang cukup alot. Inter Milan akan meminjam Lukaku, tapi sedari awal persoalan biaya jadi penghalangnya. Chelsea awalnya meminta 10 hingga 13 juta euro dibayar tunai, tetapi Inter cuma menyanggupi 8 juta euro saja. Setelah dinegosiasikan, Chelsea setuju dengan proposal 8 juta euro plus bonus. Manchester United dikabarkan akan segera merampungkan pembelian pertama mereka pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Setan Merah diyakini tinggal selangkah lagi untuk mengamankan transfer Anthony dari Ajax. Seperti dilansir The Sun Selasa 21 Juni, perwakilan manajemen MU kabarnya sudah berada di Amsterdam untuk merampungkan kesepakatan dengan Ajax soal Anthony. Biaya kepindahan Anthony dari Ajax menuju MU diyakini bakal mencapai 40 juta pounds atau sekitar 727 miliar rupiah. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membujuk Zinedine Zidane untuk jadi pelatih PSG. Ia malah menyebut nama Christophe Galtier yang kemungkinan besar jadi pengganti Mauricio Pochettino. Galtier menghabiskan musim lalu bersama Nice setelah membimbing Lille meraih gelar Ligue 1 yang mengejutkan pada 2020-2021. Presiden La Liga Javier Tebas sempat menyerang PSG lantaran manuver yang mereka lakukan. Tebas mengklaim jika PSG dan Manchester City harus diperiksa proses pendanaannya oleh UEFA lantaran keduanya melakukan manuver yang lumayan besar di bursa transfer. Tebas juga mengajukan komplain kepada UEFA serta membawa masalah ini ke ranah hukum. Tak tinggal diam, Al-Khelaifi pun membalas sanggahan Tebas dengan keras. Tebas, saya tak kenal dia. Harusnya dia khawatir dengan kejuaraannya. La Liga hampir mati dan ia seharusnya berhenti menceramahi orang lain, tegas Al-Khelaifi. Borussia Dortmund dikabarkan telah melayangkan tawaran pertama untuk striker Ajax, Sebastian Haller, senilai 33 juta euro. Sementara Ajax meminta 5 juta lebih tinggi. Kesepakatan sendiri berpotensi ditutup di angka 35 juta euro. Kini, seperti dilansir BFB Buzz, Dortmund akan menyegel transfer Haller dalam beberapa hari mendatang di angka 35 juta euro. Sang bomber juga diyakini bakal meninggalkan Ajax musim panas ini meski masih terikat kontrak hingga Juni 2025. Dilansir Sky Sport, klub Liga Prancis AS Monaco menyetujui kesepakatan 18 juta euro untuk menandatangani Takumi Minamino dari Liverpool. Minamino yang mencetak 10 gol dalam 24 penampilannya untuk The Reds musim lalu, sekarang tinggal menyelesaikan kontrak pribadi dan menjalani tes medis sebelum pindah ke Stade Louis Vuitton. Sky Sport melaporkan, Tottenham Hotspur akan melakukan pembicaraan lebih lanjut minggu ini mengenai perekrutan back Middlesbrough, Jet Spence. Ketua Daniel Levy dipahami secara pribadi memimpin pengejaran klub atas back kanan Inggris U21 tersebut, meninggalkan Fabio Paratici untuk berkonsentrasi pada target lain. The Borough sendiri kabarnya menginginkan setidaknya 15 juta pounds untuk melepas sang pemain. Klub Premier League West Ham United siap mengeluarkan dana hingga 30 juta pounds atau 544 miliar rupiah untuk memboyong striker Chelsea Armando Broja. Menurut Sky Sports Selasa 21 Juni, West Ham menjadikan Broja target utama sektor serangan pada bursa transfer musim panas ini. West Ham akan bersaing dengan Southampton yang musim lalu sempat meminjam Broja dan berkeinginan mempermanenkan kontrak pemain asal Albania tersebut.
Simone Inzaghi dikabarkan sepakat untuk memperpanjang kontraknya di Inter hingga 2024 dan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Dikutip Football Italia, meski gagal mempertahankan gelar juara Serie A, pihak Inter merasa puas dengan kinerja Inzaghi pada musim 2021-2022 yang berhasil menyabet Piala Italia dan Piala Super Italia. Kontrak baru ini membuat Inzaghi naik gaji menjadi 5 juta euro per tahunnya. Negosiasi lanjutan sekaligus pertemuan penting direncanakan digelar antara Fiorentina dan Real Madrid terkait masa depan Luka Jovic. Menurut Football Italia, Madrid ingin memotong kerugian mereka dan menjual Jovic secepatnya, sementara Fiorentina lebih memilih kesepakatan awal dengan status pinjaman dan tidak harus membayar penuh gaji sang pemain. Jika El Real menyetujui pinjaman, Madrid tampaknya akan memaksa La Viola menyertakan opsi pembelian di musim berikutnya dalam klausul kontrak yang akan mereka sepakati. Kabar tidak menyenangkan menghampiri Cristiano Ronaldo setelah mobil Bugatti Veyron yang dimilikinya terlibat kecelakaan. Kecelakaan tersebut terjadi saat CR7 dan keluarga tengah liburan di Mallorca, Spanyol, dan rombongannya melakukan konvoi mobil pada Senin 20 Juni pukul 11 pagi waktu setempat. Mobil yang ditumpangi Ronaldo menabrak dinding di tepi jalan. Beruntung Ronaldo dan keluarganya selamat meski mobilnya ringsek. Neymar mengalami momen menakutkan saat pulang dari liburan setelah jet pribadinya terpaksa melakukan pendaratan darurat di Brasil Selasa 21 Juni. Neymar baru saja menghabiskan waktu liburan di Pulau Karibia, Barbados. Pesawat Neymar terpaksa mendarat di wilayah timur laut Brasil. Meski demikian, insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Mantan bintang sepak bola Argentina Carlos Tevez mencoba peruntungannya sebagai pelatih klub sepak bola usai pensiun sebagai pemain. Ex-penyerang Manchester United dan Manchester City itu resmi ditunjuk sebagai pelatih klub Argentina, Rosario Central. Penunjukan Tevez sebagai pelatih diumumkan melalui media sosial resmi Rosario Central. Lelaki berjuluk El Apache sendiri diikat kontrak berdurasi setahun.